Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang kembali di kanal Maret 27, tempat di mana kebenaran tak hanya disuarakan, tapi juga dibedah dengan tajam dan berani. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya, diberi kelancaran dalam setiap urusan dan dilimpahi rezeki yang berkah oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang jujur saja ya, absurd tapi nyata, tentang seseorang yang bernama Richmond Sianipar yang mengklaim bahwa dirinya adalah lulusan Universitas Jepang. Ya, Jepang loh ini, negara Sakura. Tapi tunggu dulu ya, klaim ini bukan sekedar omong kosong biasa teman-teman, karena ternyata Roni Teguh ya, peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, menuding ijazah Richmond Sianipar dari Yamaguchi University diduga palsu, teman-teman ya. Mereka bahkan menyatakan tidak mengenal siapa itu Richmond. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Richmond mengaku sebagai alumni universitas ternama Yamaguchi. Tapi, lagi-lagi tidak ada bukti valid, tidak ada pengakuan dari pihak kampus. Klaim demi klaim, tapi nihil verifikasi. Ini bukan sekedar pencitraan, teman-teman. Ini sudah masuk ke ranah pemalsuan identitas, manipulasi publik. Kemudian di video berikutnya juga ada sosok Sugi Nur. Ya. Dalam setiap debat, dia selalu berlindung di balik tameng agama. Tapi sayangnya, ya, bukan untuk memperkuat argumen, melainkan untuk menghindari serangan logika dan fakta. Ini bukan debat, teman-teman. Ini adalah pelarian. Dan yang lebih mengkhawatirkan, jika ini terus-menerus membawa agama sebagai tameng untuk menyerang atau memfitnah, bisa-bisa terjadi pasal penistaan agama. Teman-teman, kita harus jeli, harus kritis. Jangan sampai terseret arus narasi palsu yang dibungkus dengan label spiritualis. Karena kebenaran tidak butuh topeng. Kebenaran berdiri kokoh dengan bukti dan akal sehat. Jadi sebelum kita lanjut ke cuplikan-cuplikan yang sudah saya siapkan, saya ingatkan, siapkan mental kalian ya. Karena apa yang akan kalian lihat ini bukan sekedar drama, tapi potret nyata dari bagaimana kebohongan bisa dibangun dengan percaya diri. Dan bagaimana publik bisa digiring tanpa sadar. Klik tombol subscribe di bawah, dukung terus kanal Maret 27. Dan mari kita bongkar bersama-sama. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak videonya berikut ini. Membela agama Allah absolut selamat. Lainnya yang kalian bela, ini yang kalian ributkan pejabat. Pejabat itu 90% bohong otaknya. Mohon maaf Pak Gus Nur ya. Tadi bahasanya udah pembohong dan lain-lainnya. Pertanyaan saya begini simpel saja. Pak Sugi Nur ini sudah pernah berapa kali dihukum? 2 kali. 2 kali. Kalau dalam konteks hukum itu namanya residivis. Jadi saya lebih percaya orang. Tunggu dulu, saya lebih percaya orang yang bermasalah dengan hukum. Tunggu dulu. Selesaikan dulu. Beliau berbicara terkait dengan apanya? Konteks hukum. Yang saya percaya adalah orang yang tidak pernah bermasalah dengan hukum. Orang yang tidak berhadapan dengan hukum. Kita coba sidang. Fitra Ramadhani. Salam waras. Richmond Hasiolan Sianipar yang menuduh ijazah Jokowi palsu sekarang ini menghadapi hukum karma kalau saya bilang, karena atas tuduhan ijazah S2 dan S3 yang diklaim oleh Richmond dari Yamaguchi itu tidak dikeluarkan oleh fakultas Yamaguchi tersebut. Jadi tidak hanya Joshua Sinambela yang menanggapi bahwa memang menyatakan bahwa S2 S3 si Richmond Sianipar ini bodong, ada juga si Roni ya, peneliti di Jepang yang menyatakan bahwa memang benar, dia sudah meminta konfirmasi ke Yamaguchi bahwa memang benar S2 dan S3 itu tidak dikeluarkan oleh Yamaguchi. Enggak paham, bukan nggak apa-apa. Jangan hari ini ketawa-ketawa, besok nangis mewek. Tolonglah, itu. jangan mengeluarkan jadi kata-kata itu seperti itu. ya. Tunggu dulu. Anda ini nggak ada ibu-ibu ini gimana nih? Ini ibu-ibu saya seperti itu ya. ibu-ibu mau Saya cerita berusaha ini. tadi untuk sopan. Ini Dari saya lagi bicara, si ibu ini mau pansos atau apa nih sama saya? Anda yang pansos. Anda yang pansos. Anda nggak berubah rupanya ya. Nggak berubah juga Anda ini ya. Anda nggak berubah rupanya ya. Dasar pengacara. Sedikit.
sedikit ya. Saya pada komunitas pada terlapor ya. Seperti ini. Karena di sini hanya nggak suka ya. Kamu duduk dulu, kamu di bangku tempel di situ, duduk di situ. Pansos ini. Karena ini yang bukan hanya tontonan, Bang Aiman. Iya betul. Yang paham hukum di sini karena praktisi hukum adalah Bu Kurnia. Saya ingin jelaskan. Ini orang keterlaluan ya. Terus saya katakan di luar podcast selalu berkata yang tidak. Diam dulu. Ini kamu yang paling berbahwa. Iya, saya juga bisa seperti Anda. Saya juga bisa seperti Anda. Saya mau tanyakan Anda jangan terlalu sombong. Dengarin dulu nih Siapa backing Anda hingga Anda begini? Saya tidak berdebat dengan saudara. Saya berdebat dengan Mas Roy Suryo dan Rismon. Anda mungkin Nanti kalau kamu mau berdebat situ dengan sesama mama. Situ ya. Kita sama kami di layar bersuara. Bahwa orang besar di balik Sylvester Matutina itu adalah Saudara Joko Widodo. Jadi Saudara Joko Widodo jangan mengumbar narasi publik di belakang klien kami ada orang besar. Sementara hari ini kita tahu Sylvester Matutina sudah harusnya dieksekusi tapi tidak bisa dieksekusi. Nah, kan bahwa selama Pak Jokowi memimpin 2 periode, Sylvester Matutina tidak pernah memperoleh jabatan apapun. Sehingga perlu saya simpulkan bahwa Pak Jokowi tidak pernah punya dukungan penuh terhadap Sylvester Matutina. Itu jelas, ya kan? Kemudian Sylvester Matutina pernah membantu dalam kampanye Pak Prabowo dan Gibran. Itu saja. Kemudian Pak Sylvester itu merupakan wakil TKN, tim pemenangan Prabowo Gibran. Itu saja. Jadi di eranya Pak Jokowi sama sekali nggak pernah. Dan saya mau tegaskan ya terkait orang besar di balik Sylvester, sehingga kita semua ini kan jadi kena kotoran dari Sylvester Matutina ini. Kita harus bersih-bersih nih. Negara ini harus bersih-bersih dari kotoran Sylvester Matutina yang mencederai proses penegakan hukum. Tadi saya katakan orang besar itu adalah Saudara Joko Widodo, dan tafsiran penyangkalan itu tidak bisa muncul kecuali pada 2 hal. Pertama dari Saudara Joko Widodo sendiri, yang kedua kuasa hukum Saudara Joko Widodo. 2019 itu kan presiden. Vonisnya kan kasasi itu di 2019. Sampai hari ini nggak jalan. Selama ini kan Saudara Joko Widodo menuduh ada orang besar di balik Roy Suryo. Begitu dilawan, dikejar siapa orangnya, dia kemudian ngeles. Oh, bukan Demokrat, bukan SBY. Dan hari ini saya yang kemudian gantian. Ada orang besarnya itu ternyata bisa jadi Joko Widodo yang berkaitan dengan Sylvester Matutina. Dan hari ini kita semua menjadi korban. Bahkan yang dikorbankan bukan hanya soal tidak dieksekusinya, tetapi hukum itu sendiri. Sistem dari hukum itu sendiri rusak. Hari ini berantakan semua. Akhirnya orang punya anggapan ya, kalau negara saja tidak mentaati apa yang menjadi tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya untuk mengeksekusi melalui kejaksaan, lalu apa dasarnya kita diminta untuk mentaati? Itu saya sudah sampaikan, saya tekankan itu bukan Joko Widodo. Itu sudah pasti, ya. Tetapi karena mungkin rekan-rekan ini selalu mengarahkan kepada Pak Joko Widodo, ya itu silakan saja. Makanya kan gini, kalau sarankan ambil langkah hukum, ya, kita pasti akan ngambil langkah hukum kalau begitu. Tapi yang harus mengambil langkah hukum Saudara Joko Widodo, karena kepentingan saya hanya dengan Saudara Joko Widodo. Ya. Balik lagi, dia lagi. Betul. Sekarang yang kasus ini aja belum selesai oleh Saudara Joko Widodo. 311310. Kemudian diselundupkan pasal 3235. Motifnya jelas, agar orang yang status tersangka dalam laporan Saudara Joko Widodo bisa ditahan karena KUHP mengatur ancaman pidana di atas 5 tahun bisa ditahan. Kalau pasalnya hanya pencemaran, fitnah, merasa direndahkan, ya, merasa dihina-dinakan, itu kan 310 3111 itu kan di bawah 5 tahun. 310 cuma 9 bulan, 311 cuma 4 tahun. Maka diselundupkanlah di laporan Saudara Joko Widodo pasal 35 Undang-Undang ITE yang ancamannya 12 tahun, pasal kemudian 32 yang ancamannya 8 tahun. Ini kan jahat kepada rakyatnya saja begitu. Terkait dengan penyidikan kepolisian, saya tidak mau ikut terlalu dalam terhadap penyidikan kepolisian karena akan merusak pemeriksaan polisi. Jadi polisi itu ketika mungkin memeriksa suatu laporan polisi yang diadukan oleh Pak Joko Widodo, kemudian peristiwa dinaikkan ke tahap penyidikan, itu dianggap peristiwanya sudah ada. Oke, kemudian setelah dilihat ada peristiwanya, mereka akan melihat pasal-pasal yang tepat. Ya kan, untuk disangkakan kepada para terlapor gitu. Nah, setelah pasal-pasal itu sudah kira-kira tepat untuk disangkakan kepada para terlapor, maka mereka nanti akan memanggil terlapor untuk diperiksa dalam proses penyidikan dan kemudian akan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi menurut saya kinerja polisi jangan kita komentari, karena polisi adalah institusi satu-satunya yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melaksanakan konstitusi. Jadi tidak perlu kita komentari terhadap kinerja kepolisian. Tidak ada equality before the law, tidak ada rasa keadilan di tengah masyarakat, dan yang paling penting nggak ada juga kepastian hukum. Pakai modus baru dengan pasal apa? 3532 Undang-Undang ITE. Yang 3532 juga dimasukkan oleh pelapor-pelapor selain Saudara Joko Widodo. Yang tadinya 4, yang selebihnya sudah turun. Tinggal 4, tadinya kan 6, 2 sudah mundur. Dan di semua pasal itu ada pasal 3235 yang ini kuat, ya. Targetnya adalah hanya untuk bisa menahan. Kenapa? Ancamannya di atas 5 tahun. Saya ingin bicara begini, ya. Sudahlah, kita nggak usah berbelit-belit soal hukum.
hukum itu sederhana. Ketika rakyat mampu memahami sederhana, sementara kita aparat membuat hukum itu berbelit-belit dan membuat rakyat semakin jauh panggang dari api tentang cita asa keadilan hukum bagi mereka, saya khawatir rakyat kemudian akan meninggalkan kepercayaan kepada institusi penegakan hukum. Penegak hukum itu sudah objektif ya, menurut saya sudah objektif. Di dalam penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terhadap para terlapor itu juga sudah sangat objektif. Maka mereka ketika dipanggil dalam proses penyidikan itu, kemudian mungkin pengacara daripada terlapor itu mengirimkan surat penundaan dan itu sudah diakomodir oleh Dirkrim mereka memberikan penundaan hingga mungkin selesai daripada 17 Agustus yaitu kemerdekaan Indonesia. Jadi artinya penegak hukum itu sudah objektif dalam melaksanakan hukum. Jadi sehingga kita tidak perlu lagi ragu terhadap penegakan hukum. Karena semuanya itu akan sama. Posisi siapapun itu di Republik ini sama posisinya. Siapa yang bersalah ya pasti dinyatakan bersalah, siapa yang tidak bersalah pasti dinyatakan tidak bersalah.